Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun belajar di rumah ya. Oke, pada pembelajaran SKE kali ini kita sudah masuk di bab 3 ya. Bab 3 ya, di kelas 3 bab 3 yang berjudul agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini bagian 1, untuk bagian 2 nanti di video selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita baca basmalah dan doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada materi ini nanti ada 2 pembahasan ya. Ini yang bagian 1 ya, jadi tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang bagian 1 yakni agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dulu untuk bagian yang pertama ini, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Ya, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, coba sebelum kita ke materi, coba kalian perhatikan gambar ini ya, perhatikan gambar ini. Apakah nama bangunan yang ada pada gambar? Ya, coba lihat ini. Apa benda yang memenuhi bangunan tersebut? Coba diperhatikan, ini ada gambar apa ini? Ya, ini ada gambar berhala. Tahukah kamu bagaimana keadaan Makkah dan Jazirah Arab sebelum agama Islam datang? Nah, benarkah apa yang mereka lakukan? Nah, ini menaruh patung-patung di sekeliling Ka'bah. Ini tindakannya apakah benar yang mereka lakukan seperti ini? Marilah kita ikuti pelajaran tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Untuk mengetahui jawaban ini semua, ayo kita ikuti pelajaran ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ya, agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam ya. Dalam sejarah lampau ya, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji ya. Jadi ya, dan dulu itu masyarakat Arab itu sudah mengenal ya, nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah ajaran agama tauhid atau agama Hanif ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Nah, dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara ya. Jadi ajaran agama tauhid ini atau agama yang Hanif ini tadi dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan istrinya yakni Istri Hajar dan putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara. Contohnya tadi ada gambar Ka'bah ya, ada gambar Ka'bah ini peninggalan Nabi Ibrahim.
Dan juga ada makom Ibrahim, ya. Ini makom Ibrahim, ya. Ini bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kemudian ada Hijr Ismail. Ini ada Hijr Ismail. Ada lagi ajaran yakni peristiwa kurban, ya. Kurban yang kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu kita laksanakan, ya. Umat Islam satu dunia melaksanakan kurban, itu juga ajarannya tadi perjalanan hidup dari kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar beserta putranya yakni Nabi Ismail, ya. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji, ya. Ini haji. Oke, selanjutnya nah, kemudian berawal dari seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Nah, jadi seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balkh di negeri Syam atau Syria. Nah, jadi dulu ajaran Nabi Ibrahim beserta istrinya dan anaknya itu sudah lurus, sudah benar agama tauhid. Nah, kemudian lama perjalanan waktu, ya, itu ada seorang tokoh pembesar, ya, dari suku Khuza'ah bernama Amru bin Luhai ini sedang melakukan perjalanan ke negeri Syam, ya, di negeri Syria, ya, di negeri Syria. Nah, pada saat melakukan perjalanan tadi ke negeri Syria tadi, Amru bin Luhai setelah Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam atau Syria tadi, yakni di negeri Balkh, kemudian dia melihat penduduk kota. Nah, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Ya, jadi Amr bin Luhai tadi melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Nah, jadi kemudian dia dipelajari dan dipraktikkan di Mekah. Nah, maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya ajaran Nabi Ibrahim tadi diubah oleh Amr bin Luhai tadi. Ya, akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang semula sudah betul, ya, kemudian dilakukan penyimpangan-penyimpangan oleh Amr bin Luhai, akhirnya menjadi banyak penyelewengan dari ajaran yang benar. Nah, zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab, ya, disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Ya, itu ya pada zaman dulu itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut antara lain, nah ini ada beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan tadi, ya, yang menjadi penyebab penyimpangan-penyimpangan dari agama tauhid tadi, ya, yang agama Hanif tadi, ya. Yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka, ya. Jadi mereka sangat mengagungkan leluhurnya, ya, jadi yang telah berjasa, ya, jadi leluhurnya. Kemudian yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka sangat takut kalau menghadapi kekuatan alam, ya.
Mereka sangat takut menghadapi kekuatan alam, ya, yang menimbulkan bencana alam. Ya, akhirnya mereka mencari kekuatan lain di sisi Allah selain dari Allah. Padahal yang membuat bencana, yang membuat itu adalah semuanya pakai kekuatan Allah. Nah, tapi mereka tidak mau berpikir. Nah, nomor 3, nah, jadi penyebab yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Ya, jadi mereka itu membutuhkan Tuhan yang selalu bersama. Artinya apa? Tuhan yang bisa dibawa kemana saja. Nah, jadi terutama pada saat mereka membutuhkan. Nah, itu adalah 3 faktor dari penyebab penyimpangan dari ajaran yang benar atau ajaran agama yang hanif tadi, atau ajaran agama tauhid tadi. Nah, itu tadi ya anak-anak ya, materi pada hari ini, pada video kali ini, yakni tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam ya. Jadi semoga setelah mempelajari bab ini, keimanan kalian tambah kuat ya. Jadi tidak seperti masyarakat dahulu ini ya. Jadi setelah beragama yang benar, kemudian lama-lama waktu yang lama ya, berjalan waktu yang lama, akhirnya ada orang yang tadi melihat orang kok menyembah berhala, ini sepertinya bagus ini, akhirnya dipelajari, kemudian dia bawa ke Mekah. Akhirnya tadi jadi terjadi penyimpangan. Jadi agama yang sudah benar menjadi menyimpang, jadi tidak benar lagi ya, sudah tidak hanif lagi ya. Itu ya. Jadi kalian harus mempunyai keimanan yang kuat ya. Oke, sekian pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk yang bagian B, ini kepercayaan dari masyarakat Arab sebelum Islam, kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.